Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Surah Al-Qasas ayat 77. Jamaah pengajian Masjid Taqwa Ahad pagi rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberi kita kesempatan, kesehatan, sehingga pagi hari ini kita bisa bersama-sama tholabil ilmi. Betapa mulianya majelis taklim, sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW mengibaratkan majelis taklim itu seperti taman surga, kan begitu. Jika kita itu melewati taman-taman surga, hendaknya mampir. Ketika ditanyakan apa itu taman-taman surga yang kita harus hadir, kata Rasulullah SAW adalah majelis taklim yang di situ dibacakan Al-Quran. Insya Allah orang yang duduk di taman-taman surga dunia akan duduk di taman-taman surganya Allah nanti di akhirat. Saya berasumsi itu karena Nabi SAW juga menyampaikan sabdanya, man jalasa aliman, kan ya, ka'annama jalasa ni fil ardi. Siapa yang duduk bersama orang-orang yang alim, seakan-akan dia duduk denganku, kan begitu ya, di dunia. Jadi kita baru duduk dengan orang alim saja, ya, seolah-olah kita duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia, insya Allah dia akan duduk bersama Rasulullah nanti di akhirat. Insya Allah kan begitu. Oleh karena itu, semua orang yang pernah duduk bersama Nabi SAW disebut sahabat, itu diberi gelar radhiyallahu anhu, orang yang insya Allah diridai Allah, kan begitu. Semua orang yang beriman, yang berjumpa dengan Nabi, walaupun perjumpaannya hanya sekali dua kali, itu tetap disebut sahabat. Walaupun usianya jauh lebih muda, bahkan anak-anak seperti Ibnu Abbas juga disebut sahabat. Tapi walaupun dia pernah satu rumah bersama Nabi SAW, tapi tidak beriman, ya tidak disebut sahabat. Jadi yang disebut sahabat itu yang pernah berjumpa Nabi dan seiman, ya. Nah, oleh karena itu
Abu Jahal, Abu Lahab tidak disebut sahabat. Ya kan gitu ya. Abu Thalib walaupun itu pamannya ya tidak disebut sahabat gitu. Kemudian enak sekali itu jadi sahabatnya Nabi kan begitu ya. Hidup di masa Nabi, beriman bersama Nabi SAW. Nah kalau pengen kayak sahabat ya sukalah duduk bersama orang yang alim atau sukalah duduk di majelis taklim itu. Kini rabolo rata kandani itu ya gitu ya. Lah taunya dia alim gimana? Nah, ya tentu dia banyak membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan itu ditandai kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Kan begitu. Jadi sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah para ulama. Jadi ulama itu adalah orang yang memahami agama dan dengan kepahamannya itu menjadikan dia takut kepada Allah. Itu saja. Karena ada orang itu belajar agama tapi gak takut sama Allah, gak takut. Ya, bahkan ada yang malah menjadi pendeta ya, pada ya, Saifuddin apa itu kan. Nah, ini bukan ulama. Ya, ulama itu ditandai dia paham, dia takut kepada Allah. Nah, taunya kalau dia takut gimana? Kan begitu. Orang yang takut itu pasti melaksanakan perintahnya Allah. Kan begitu. Jadi takut itu akan melahirkan atau berdampak ketaatan. Namanya takut. Gak beda misalnya kemarin itu ada rame ceritanya Barada Joshua ya ditembak-tembakan sama Brigadir E ya. Biasanya nek sing tembak-tembakan Barada sama Brigadir itu sing mati salah satunya, buh Baradanya apa Brigadirnya, tapi ini yang mati CCTV-nya. Kan begitu ya, Tata? Kan begitu. Nah, setelah sandiwara ini terungkap, ternyata Brigadir ya, E itu Brigadir ya. Oh Barada E itu bilang, saya disuruh nembak dia Joshua itu. Yang nyuruh siapa? Pak Sambo, ya jenderalnya, bosnya. Lah kamu disuruh kok mau? Dia bilang apa? Saya takut, kan begitu ya lah. Nah, jadi rupa-rupanya yang menjadikan dia mau itu karena takut. Memang begitu, kalau orang yang namanya takut itu pasti taat. Ya enggak? Nah, tapi kalau kamu takutnya sama Sambo, ciloko, ya Tata. Ya. Tapi kalau kamu takutnya sama Allah, bejo. Gitu loh. Ya kan? Nah, maka dari itu takut itu hanya kepada Allah. Jangan kepada selain Allah. Kalau kita takut kepada makhluk, ya, semakin takut kita semakin menderita. Tapi kalau kita hanya takut kepada Allah, semakin takut kita semakin bahagia. Nah, begitu. Nah, oleh karena itu setiap Jumat kita dihimbau oleh khatib ittaqullah. Kan begitu ya? Ittaqullah haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi muslimun itu kan orang yang pasrah, ya kan? Jadi takutlah kamu kepada Allah dengan takut yang sempurna. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Nah, maka kita ngaji ini ya, supaya dengan kita belajar agama ini, dengan kita ngaji, menjadikan kita takut kepada Allah.
Nah, orang itu takut kepada Allah ini hanya mencari satu, apa? Ridha Allah. Kan gitu. Jadi ketakwaan itu melahirkan semangat bagaimana saya ini diridai Allah. Waridwanu minallahi akbar. Sehingga ridha Allah itu menjadi satu tujuan yang paling besar dalam hidup ini. Ini orang takwa. Orang takwa begitu. Kenapa? Nah, ini kebanyakan orang sekarang ini bukan ridha Allah yang paling besar, tapi harta. Kan gitu. Ada juga yang tahta, ada juga wanita, gitu. Mungkin Toyota. Kalau Ivan Gunawan boneka, gitu ya. Nah, tapi kita tidak, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling besar. Kenapa? Bagi orang-orang yang takwa, yang dia ngaji Al-Quran, orientasi besarnya itu kok ridha Allah. Karena yang paling penting di dalam hidup ini itu adalah bagaimana kita nanti ketika kembali kepada Allah dalam keadaan takwa. Itu yang penting. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini banyak orang itu mengalami disorientasi gitu ya. Jadi mana yang penting, mana yang tidak penting itu kacau. Ya, kacau. Kita harus ingat, maka tadi saya baca tadi surah Al-Qasas ayat 77 ya, supaya kita tidak termasuk orang yang kacau. Allah ngendika gini ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqi fima ataqallahu daral akhirah. Dan carilah pahala atau kebahagiaan di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupa kebahagiaanmu di dunia. Sampai di sini dulu. Kalau kita membaca ayat ini Al-Qasas 77, berarti yang di penke ya, yang di apa jadikan utama itu yang mana dulu? Akhirat apa dunia? Halo? Akhirat. Ini penting sekali ini. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah. Carilah kebahagiaan di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupa kebahagiaanmu di dunia. Jadi dunia ini yang penting tidak lupa, gitu loh. Ya, jangan dibalik. Nah, sekarang ini kan banyak orang kebalik. Yang penting itu urusan dunia. Maka kalau yang penting urusan dunia, ya, pikirannya, kecenderungannya, kesukaannya itu sebagian besar habis untuk urusan dunia. Ada enggak yang gitu? Ada. Iki wongnya ya teko iki. Ya. Nah, kalaupun dia iri, ya dengki, itu pasti urusan dunia, yang penting dunia. Gitu. Ini kebalik cara berpikirnya. Maaf kalau saya nggak ngerti listrik. Kayaknya listrik itu naik plus minusnya kebalik itu konslet ya. Gitu. Nah sekarang ini banyak orang konslet gitu loh. Ya kan gitu ya. Banyak orang konslet, susah, jengkereng, berantem, ya kan? Tidak bahagia, stres, depresi, edan gitu ya toh. Kenapa? Karena konslet.
Kalau orang itu orientasinya akhirat, dia nggak akan begitu. Hidup ini tenang, bahagia, gitu. Nah, kalau dia itu iri, meri, itu ya urusan akhirat dong, yang dipikirkan akhirat, betul kan? Nah, satu contoh misalnya gini, kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ada kisah orang-orang muhajirin, ya, yang miskin itu. Dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, enak orang kaya, kita orang miskin ini sholat, mereka sholat, kita puasa, mereka ikut puasa, tapi giliran mereka sedekah, membebaskan budak, kita nggak bisa. Primpun niki Nabi, kan kalah kita. Ya coba. Jadi dia tidak iri dengan hartanya, tapi dia iri dengan amalnya. Karena orientasinya akhirat, maka yang dipikir urusan akhirat. Masalah dia bisa beli baju, beli rumah, beli kuda, tidak masalah. Yang saya pikirkan itu bukan itu, tapi mereka bisa sedekah, bisa membebaskan budak, dapat pahala, kok aku nggak dapat gitu. Kan saya nggak bisa. Nah itu. Maka Nabi SAW kasih bebungah kegembiraan. Ya sudah, tak kasih amalan yang kalau itu kau kerjakan mengalahkan sedekahnya orang kaya itu. Nah, bacalah tasbih, ya toh, 33 kali setelah sholat, tahmid 33, takbir 33. Nah itu, wah, alhamdulillah ya. Maka mereka itu kalau habis sholat, ini rahasia ya, rahasiane wong randedet iki, wong sugih aja ngantek krungu babakan iki ya. Maka mereka kalau bar sholat itu terus tuh wiritan itu, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Nah orang-orang yang kaya-kaya itu habis sholat ya sudah, sholat itu kan doa. Nah setelah sholat kan sudah selesai doa ya, pulang. Tapi yang gak duit-duit iki subhanallah. Nah suwe wong sugih-sugih curiga. Iki bar salat kok sing gak dedet iki kok umak-umi gak barbar iki apa gitu ta. Dicurigai, ternyata tahu dia. Nah, itu melu-melu gitu ya, Mas. Wah, begitu yang kaya ikut-ikut, yang melarat datang lagi, ya Rasulullah, apa meneh? Konangan gitu. Ya, do melu-melu tadi ya. Kata Nabi, ya memang Allah itu kasih fadilah orang itu sendiri gitu ya. Ya sudah, ya gitu ya. Maka irinya itu kepada amal. Nah, coba lagi ibu-ibu sama 11-12 gitu ya. Ya, kurang lebih sama. Ya Rasulullah, nah, lama apa? Kita perempuan ini sholat, laki-laki sholat. Kita perempuan ini puasa, laki-laki puasa. Tapi kok laki-laki boleh jihad fisabilillah, perempuan kok nggak boleh? Allah Akbar ya. Jadi dia nggak protes, ya Rasulullah, kok laki-laki kalau warisan dapat 2 bagian, kita kok cuma 1, nggak begitu. Dia nggak masalah kalau cuma duit itu ya. Yang dia masalahkan kok laki-laki boleh jihad, perempuan nggak boleh jihad. Coba bayangin itu. Maka Rasulullah SAW kasih kegembiraan, ibu-ibu, jihadnya sampean umroh dan haji. Nah, alhamdulillah. Maka kalau perempuan tuh pergi umroh, pergi haji, di samping dia dapat pahala umroh, pahala haji, insya Allah dapat pahala jihad fisabilillah. Wah, luar biasa ya. Nah begitu. Jadi kok pada pertanyaannya gitu ya, karena orientasinya akhirat. Gitu.
Nah, oleh karena itu Ibu Bapak terhormat, supaya kita tidak termasuk golongan manusia konslet ya. Coba sekarang orientasi kita dibalik gitu loh. Ya, dibalik. Kalau orientasi dunia lebih dominan, nggak mungkin Rasulullah Muhammad SAW dan sahabatnya itu mau hijrah dari Mekah ke Madinah, nggak mungkin. Karena secara kalkulasi dunia rugi, betul nggak? Rugilah. Orang hijrah itu kan banyak yang meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya, bahkan meninggalkan istrinya kalau istrinya nggak mau hijrah. Yang tadinya kaya raya seperti siapa itu? Abdurrahman bin Auf, ya enggak? Habis hartanya, ditinggal semuanya. Jadi dia miskin tuh, marah dadaan tuh. Sampai Madinah itu kaum Ansor itu mesakno dulu Abdurrahman, ya Allah Abdurrahman, kau nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, nggih tak tinggalno kabeh. Ini karena dia orientasi akhirat. Sementara saudaranya kaum Ansor tadi mesakno, terus dia bilang, ya Abdurrahman, hartaku banyak, untukmu separuh. Coba bayangin, ya tak? Bojoku loro, gitu. Masya Allah. Pilihan siji, mbok tua apa mbok nom? Masya Allah. Nek mbok tua kelebihannya gemati, gitu. Nek mbok nom mentel ya, gitu ya, kita tidak. Kata Abdurrahman, hartamu milikmu, istri-istrimu milikmu. Kalau kau ingin tolong aku, tunjukkan di mana letak pasar, benar nggak? Nah, jadi mereka kenapa dia kehilangan semuanya? Karena orientasi akhirat, ikut hijrah. Wal akhiratu khairun wa abqa. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Nah, gitu. Maka kalau orang itu orientasinya akhirat, ya, duit-duit iki piye iki? Duit 50 juta iki. Haji apa mobil? Halo? Nanti kita lihat. Kalau daftar no haji berarti orientasi akhirat. Kan gitu ya. Nah, maka kita lihat. Tapi kalau orientasinya dunia, kok gampang lah kan ya. Nah, jadi jangan begitu. Banyak orang yang orientasinya dunia. Satu contoh, saya pernah diajak ibu-ibu latihan manasik umroh di Semarang itu, Az-Zahra Semarang itu. Semua perempuan itu, saya suruh bimbing latihan manasik gitu. Setelah selesai duhur, Pak Ustadz ini kita baliknya mampir Bandungan ya. Ya nggak apa-apa, saya bilang. Itu hari Senin. Ya, terus akhirnya kita ke Bandungan. Bandungan kan dingin tuh ya. Sampai di situ, wah langsung semebar, hilang kabeh itu ibu-ibunya itu. Nggak tahu golek opo deh. Nah, yang laki kan cuma saya sama sopirnya bis. Saya bilang, Pak sopir, di pojok sana itu kok ada tulisan sate kelinci, kayaknya enak itu kita ke sana. Nah, ketika saya duduk di situ sudah sore jam 3 gitu. Ada 3 orang yang beli, jadi 5 sama kami berdua. Terus saya bilang, Pak sate Pak, ya sama minum. Lantas saya bilang, wah Senin-Senin sore ya masih laris, saya bilang. Wah, yang jual sate malah pamer. Nggih, untung sampean kesini Senin. Coba nek 1 minggu ora entuk nggon, parkirmu bisa di jalan gede sana. Oh ya, saya tuh kena 1 minggu itu leng bakar sate ini kayak orang disetrap dari esok sampai sore nggak bisa obah, dia bilang. Oh ya, alhamdulillah. Terus aku tanya, nah kalau kaya disetrap terus sholat duhur asarnya piye sampean? Yang jawab malah istrinya yang bikin minuman teh itu. Dia malah bilang, "Nggih, kula kinten Gusti Allah nggih maklum to Mas, Mas." Dia bilang gitu ada. Astagfirullahaladzim. Nah ini ya.
Banyak orang yang begini, ya enggak? Gusti Allah nggih maklum. Padahal kalau kita di Madinah, di Mekah, betul enggak? Hayya 'alas shalah, tutup itu. Ya enggak? Tutup. Akhirat lebih penting. Bukan kok akhirnya Gusti Allah maklum, enggak ada, ya kan gitu. Nah ini, saya isi pengajian di Solo, ada apa itu kayak mall gitu besar gitu, punyanya orang Islam. Manajernya itu ngadakan pengajian untuk karyawan gitu. Atas dia cerita, saya ini sebetulnya sudah kerja di Jakarta. Kata manajernya itu, gaji saya jauh lebih tinggi daripada di sini. Tapi itu kalau pulang sore itu saya dari tempat kerja ke rumah itu kadang-kadang macet itu sampai rumah itu sudah isya, maghribnya itu hilang. Jadi saya sering menjamak maghrib dengan isya. Wah kacau ini. Saya lama-lama tidak nyaman. Ya kok di sini ada tawaran kerja gajinya lebih kecil, tapi kok enak gitu loh. Saya bisa sholat 5 waktu. Oke lah, saya lepas yang Jakarta. Nah, orang ini adalah orang yang berpikir akhirat, betul nggak? Walaupun gajinya tidak sebesar di Jakarta, di Solo lebih kecil, tapi lebih tentram. Atau saya bilang secara ekonomi berkurang, iya Pak, hitungannya berkurang, tapi ternyata semuanya normal-normal aja. Ya istri ya tercukupi, sekolah ya, anak-anak ya lancar, ya kehidupan ya baik. Saya mau umroh ya saya bisa daftar, saya bisa berangkat, mobil ya ada. Artinya ya normal-normal saja, kan begitu ya. Nah, inilah yang namanya keberkahan, begitu. Nah, selanjutnya ayat tadi surah Al-Qasas 77. Bagaimana supaya kita itu bisa akhirat nomor 1, dunia tidak prioritas. Wa ahsin kama ahsanallah ilaika, dan jadilah kamu orang yang ihsan. Ya, ihsan itu baik, seperti Allah telah berbuat baik kepada kalian. Nah, jadi kita diajari di sini, orang yang orientasi akhirat itu dia akan jadi orang yang sibuk untuk berbuat baik. Ya, berbuat baik. Nah, oleh karena itu jargon yang sering disampaikan kalau di dalam Muhammadiyah itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk selalu berbuat baik, kan begitu. Nah, bagaimana orang itu dikatakan baik atau terbaik? Kata Rasulullah SAW, khairun nas antafa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah siapa yang paling bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, sudah. Jadi enak toh. Maka orang-orang yang berpikir akhirat itu, bagaimana saya hari ini bermanfaat untuk orang. Tapi kalau orang yang kebalik wong konslet tadi, ya, bagaimana saya hari ini bisa memanfaatkan orang lain. Itu. Maka kalau kita ini orang kaya, bagaimana kekayaan itu punya nilai akhirat, yaitu bermanfaat untuk fakir miskin. Kalau punya kedudukan jadi bupati, camat, presiden atau lurah atau apalah, bagaimana jabatan ini bisa bermanfaat untuk orang lain, betul kan? Nah, maka kalau jadi presiden itu enak itu. Kalau setiap hari berpikir untuk bermanfaat untuk orang lain, mungkin di Indonesia ini yang masuk surga nomor 1 Pak Jokowi, ya kan? Karena dia habis hidupnya hanya untuk bermanfaat untuk orang lain.
wong siji mikirno wong 250 juta ngantek kuru terus ya tak kata raiso lemu ya. Kalau saya kan gemuk karena yang tak pikiri sidik gitu. Nah, tapi kalau dia itu berpikir sebaliknya ya, memanfaatkan posisi presidennya untuk dirinya, keluarganya, kroninya, ya sudah nanti ya siloko nomor siji itu. Ya maka saya nggak tahu Pak Jokowi itu yang tahu dia dengan Allah kan. Nah, cuman saya sarankan diri saya dan kita semua, kalau kita diberi oleh Allah karunia apapun, jadikan itu sarana untuk mendapatkan kebaikan di akhirat, sarana untuk berbuat baik. Hatta ibu-ibu misalnya, aku randu apa-apa, duweku mek bojoku gitu ya. Ya jadikanlah suamimu itu sawah ladangmu untuk mendapatkan surga. Yang setia, gemati sama suami. Halo? Bisa nggak Bu? Karena ada ibu-ibu sakit Bu nganten, dia bilang di Solo ini, nggih, delok-delok bojone Pak gitu. Nek duwike lancar ya iso, nek duwite seret gak sudi aku Pak gitu. Nah itu, jadi kadang-kadang orang itu mau berbuat baik itu apa? Lihat-lihat, ya enggak usah lihat-lihat. Terus ada juga gitu, lah nek bojone nganyelke piye? Apa ya aku harus baik? Ya, coba ibu-ibu bapak-bapak sekalian, ya. Jangan kita itu berbuat baik itu ya berhenti karena ada orang yang kita anggap tidak baik. Betul nggak? Kemarin saya di Solo diminta ngisi pengajian tentang kisah-kisah Nabi. Nah kemudian saya sampaikan kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Iya gak? Surah Yusuf itu surah yang keberapa itu? 12 ya. Nah Nabi Yusuf ini orang yang rupawan, ganteng lah, yang gitu ya. Yang kecakapannya, gantengnya Yusuf ini luar biasa. Ada yang cerita sampai sepertiga wong sak donya ki ngelumpuk ning gone Yusuf gitu. Ibu-ibu sini ini kalau lihat orang ganteng paling ganteng ya, kalian gitu dah, ya tak. Tapi kalau ibu-ibu di zaman Nabi Yusuf, lihat Nabi Yusuf bukan begitu. Dikei buah kambek pisau, saking terpesonanya semua ngampe lali, nggak ngirisi buah tapi ngiris drijine dewe-dewe. Mending nek gersiji loro kabeh. Berarti kan Yusuf itu kan wah luar biasa cakepnya, betul nggak? Rupawan sekali. Tapi saya kasih tahu, ada yang lebih ganteng daripada wajahnya Yusuf. Apa itu Pak? Hatinya. Sak ganteng-gantengnya wajahnya, lebih hebat lagi hatinya. Maka saya ajak yo bapak-bapak ya, kita jangan ganteng wajah itu gitu ya toh, tapi hatinya harus lebih ganteng, ya enggak? Yusuf ini orang yang luar biasa, sejak kecil sudah ganteng, akhlaknya mulia, hatinya lembut. Pantaslah kalau ayahandanya Yakub itu sangat mencintai dia. Sementara saudara-saudaranya yang 10 karena orientasinya dunia, marry, ya. Maka ini penting bagi bapak-bapak kalau punya banyak anak, itu jangan terlalu memuja-muja salah satu di antara anaknya yang paling dia cintai. Kok ndak dadekno marry sing liyan-liyane. Anakku sing dokter itu loh, wah orang gini, sing gak dokter garuk-garuk terus itu, ya kan gitu ya. Aku elek, aku gak pinter kok gitu kan loh. Mungkin aku anak nemu ya gitu.
Nah, jangan, supaya kita itu sama, ya. Nah, akhirnya saudara-saudaranya yang 10 tadi bermufakat. Wah, dia rapat, ya. Yusuf dibunuh saja. Wah, sampai begitunya, saking dengkinya. Nah, akhirnya mereka izin sama orang tuanya untuk mengembalakan kambing, pergi jauh. Orang sana kalau mengembalakan kambing itu bukan kayak orang Bojonegoro berangkat pagi pulang sore, enggak. Itu 1 bulan baru pulang. Bahkan ada yang sampai 2 bulan baru pulang. Jadi di gunung-gunung gitu, jauh gitu. Nah, setelah jauh berhari-hari ada sumur, dibuang Yusuf di situ. Harapannya mati. Tapi ternyata setelah dicemplung itu ditilik, gak mati dia, qadarullah, ya Allah. Cacil ini orang mati-mati, masya Allah. Ya, Yusuf hanya diam aja di dalam sumur. Bayang tingginya segitu itu. Akhirnya ditunggu setelah sehari, 2 hari, 3 hari, ada pedagang lewat. Dia punya ide baru, ditol baik gitu ya. Tolong, apa? Aku punya budak. Coba bayangin, adiknya dia bilang budak, kecemplung sumur gitu. Ditili, kok cilik gitu ya, gitu lah. Dibeli dengan harga murah, wis tuku nenes. Begitu dibayar, pulang itu 10 saudaranya. Yusuf dipancing pakai dadung itu, tali itu, diangkat. Ketika sampai di atas, ternyata ganteng. Wah, ini dijual laku besar ini, kan gitu ya. Cilik nih ganteng ini ya. Dibawalah salah pedagang tadi ke Mesir. Terus ditaruh di atas meja gitu, dikei kalung, mungkin tulisannya for sale gitu ya, gitu ya. Yang beli seorang menteri karena mahal ya, maka yang beli orang hebat, orang besar, namanya Kiptir. Jadilah dia budak. Betapa dia sengsara gara-gara kakak-kakaknya. Jadi budak bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Ketika Yusuf menjadi dewasa, rupa-rupanya istrinya Kiptir, ya, Tuan Putri Zulaikha, ya ta, ini jatuh cinta. Iki kok ganteng iki, gitu ya. Terus ketika suaminya pergi, ya, tidak tahu gitu, pergi. Dia perkosa ini budaknya sendiri ini, ya. Wow, Yusuf ini akhafullah, saya takut sama Allah. Yusuf tahu ini cantik gitu, tapi kan masalahnya kan haram. Surawar ya, dipaksa sampai ditarik, sobek bajunya. Untung suaminya pulang, mungkin HP-nya ketinggalan ya, gitu ya. Wah, akhirnya setelah ramai itu, saya ini pelecehan katanya gitu ya. Bukan begitu Tuan Putri fitnah, kata gitu. Saya tidak melecehkan, Tuan Putri yang melecehkan saya. Wah, akhirnya waktu itu ada seorang bayi dari saudaranya yang dibawa itu bilang, coba dilihat bajunya. Bayi so ngomong ya, yang robek depan atau belakang. Ternyata yang robek bagian belakang, berarti Zulaikha yang nakal gitu. Tapi demi menjaga nama baik Tuan Putri, ya kan gitu ya. Maka direkayasalah cerita sehingga Yusuf yang dianggap memperkosa, pelecehan seksual kepada Tuan Putri. Ini cerita ini sekarang kita mulai ada lagi gitu ya. Ya enggak? Ya Insya Allah. Ini Yusuf hidup nggak bisa bela diri, apalagi kalau dia mati dia nggak bisa bela diri. Ya enggak? Maka yang terjadi ceritanya adalah pelecehan seksual. Betul enggak? Pada sing keranjingan Tuan Putri itu, masya Allah. Ya, inilah Yusuf. Ya, sudah menjadi budak, diperkosa, gagal diperkosa, difitnah lagi. Dunia ini ngeri ya. Dan cerita dunia ini berulang-ulang itu, masya Allah. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, 8 tahun kemudian sang raja mimpi, ada yang mengatakan 12 tahun. Mimpinya raja itu ada sapi gemuk 7, betul ya? Dimakan sampai kurus 7. Apa takwil mimpi ini? Gak ada yang ngerti. Ya, para menteri-menterinya gak ada yang ngerti. Tahu-tahu sang pembuat minuman
dia datang, ampun Baginda Raja, boleh saya menyampaikan sesuatu? Apa katanya? Saya kan mantan narapidana, ya. Satu sel sama saya itu ada orang namanya Mas Yusuf, ya. Dia itu dulu mentakwil mimpi teman saya. Dia itu nyunggi roti di kepalanya, ditutuli mano. Katanya kamu akan dihukum mati. Itu benar, dia dijatuhi hukuman mati. Nah saya juga begitu. Saya nanti ditakwil akan jadi pelayan minuman di istana. Sekarang saya jadi pelayan istana. Oh ya, ya. Nah uangnya saya gini di masih di sana. Oh kejahatannya apa? Memperkosa Tuan Putri, gitu kan? Gitu ya. Panggil, ya, dipanggil itu ya. Nah, ketika dia dipanggil ini, Yusuf bilang, apa arti takwil mimpiku? Saya mau, tapi harus jelas dulu posisi saya dengan Tuan Putri ini tadi, Zulaikha. Saya apa dia yang memperkosa? Kan gitu ya. Wah, akhirnya dipanggil tuh Zulaikha sama raja. Setelah dipadang nangis Zulaikha. Nah, ngakoni deh. Ya toh, maka ini raja ini penting itu untuk ya kan ya. Nah, setelah dia mengakui ya saya yang bersalah, bayangan sudah kebacut di penjara 12 tahun nih. Ya sudah kamu saya bebaskan, nama baikmu saya pulihkan. Wah Tuan Putri minta ampun Baginda, saya belum melakukan apa-apa. Iki tak cekel berot-berot angel kok gak iso gitu ya. Ya wes kamu bebas. Ya. Yusuf lantas berkata, ya Raja, itu artinya kita akan makmur dengan panen gandum 7 tahun berturut-turut. Setelah itu kita akan paceklik 7 tahun. Nah terus gimana? Kita harus timbun gandum ini untuk tahun ke-8 sampai 14. Jangan boros. Caranya nyimpen gandum 14 tahun gimana? Wah dia tahu caranya Yusuf. Wah dia cerita, ki bocah ki pinter ki. Wis iso nakwil mimpi, ngerti carane mengatasi masalah yang akan dihadapi, sangat visioner. Lantas kalau gitu kamu saya jadikan menteri ekonomi plus bulog, gitu tak? Menteri segala urusan, gitu. Masya Allah, ngurus apa deh, gitu ya. Nah inilah Yusuf. Wah, maka Yusuf sekarang gagah itu. Hebatnya dia pakai topi kerajaan, dia sangat rajin ke petani, dia mengajarkan edukasi dan sebagainya. Dia ketemu Zulaikha. Zulaikha ya bapak, bojomu ndi? Mati Yusuf, gitu. Ya, Yusuf tahu Zulaikha menginginkannya dan dia juga tertarik dengan Zulaikha. Zulaikha, maukah engkau aku jadikan istriku? Coba bayangin. Zulaikha kaget, tenane, gitu kan? Iya, kok dulu nggak mau? Dulu haram karena kau punya suami, sekarang halal karena kau janda. Jadi judulnya kutunggu jandamu, kan kita itu lah. Allah Akbar, ya enggak? Artinya apa? Yusuf memaafkan sekaligus memuliakan Zulaikha, orang yang pernah berbuat jahat pada dirinya. Dia bisa cari orang yang cantik, yang lebih muda, yang perawan, bisa enggak? Bisa, wong posisinya menteri. Inilah Yusuf. Ketika tiba masa paceklik, kelaparan di mana-mana, datang saudaranya Yusuf, betul nggak? Dalam keadaan miskin, lemah, tak berdaya. Kini coro Jawa moro sunduk iki. Loh, saudaraku kesini. Ini nek gites gampang iki. Ya enggak? Wong Yusuf sudah menteri. Singkat cerita, Yusuf ketika membuka topinya begitu, nampak tai lalat yang ada di keningnya. Maka ketika mereka melihat, qalu a innaka la anta Yusuf? Apakah engkau Yusuf? Qala, Yusuf menjawab, ana Yusuf wa hada akhi. Ya, saya Yusuf dan ini saudaraku, maksudnya Binyamin. Qad manallahu alaina, kata saudaranya, sungguh engkau telah Allah telah melimpahkan karunia kepadamu di atas kami. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Ya, innahu mayyattaqi wa yasbir, kata Yusuf. Ini kunci. Kenapa aku dimuliakan Allah? Karena sesungguhnya Allah melimpahkan karunia kepada kami, ya, karena takwa dan sabar. Takwa dan
sabar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah berpikir kalau orang orientasinya akhirat, orang takwa itu nggak kebahagiaan dunia. Tidak. Justru kita bisa seperti Yusuf, karena orientasi kita akhirat, kita terus berbuat baik, maka kita diberi oleh Allah derajat yang tinggi, baik di akhirat maupun di dunia. Jadilah orang yang takwa dan sabar. Sabar bukan hanya dalam derita, sabar bukan karena BBM naik, bukan. Sabar yang dimaksud sini adalah sabar untuk tetap mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam suka maupun duka, dalam sendiri maupun dalam banyak orang, tetap sabar. Yusuf menolak Zulaikha untuk berzina, itu sabar. Betul kan? Yusuf untuk tetap taat pada Allah dalam kondisi jadi budak, jadi narapidana, itu sabar. Kalau orang nggak sabar, kalau surat Tuhan-Tuhanan, nyatane nasibku kayak ngene cilokone, betul nggak? Wis didadekke budak, dikunjara, wis Gusti Allah ndi buktine? Kan jadi begitu. Itu namanya tidak sabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dan Allah tidak menyia-nyiakan pahalanya orang yang berbuat muhsin, ihsan. Jadi orang itu kalau ihsan, ya mulia. Begitu loh. Apa yang diberikan Yusuf pada saudaranya? Ya, qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna lakhatiin. Kata saudaranya, nanti bisa dibaca surah Yusuf ayat 90, 91, 92. Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau atas kami. Lah iyalah, wong takwa dan sabar kowe ora takwa ora sabar. Ya ta? Wa in kunna lakhatiin, kami adalah orang-orang yang berdosa. Itulah dapatnya. Ya. Kayak Sambo. Ya ta? Dek iki jenderal, dina iki narapidana karena berdosa. Jadinya hina. Nah, kemudian qala la tathriba alaikumul yaum. Allah akbar. Betapa mulianya Yusuf. Hari ini tidak ada celaan untuk kamu. Durian-durian roti-roti. Biyen-biyen saiki. Ya. Yaghfirullah lakum wa huwa arhamur rahimin. Aku berdoa kepada Allah semoga Allah mengampunimu, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah akbar. Bisa enggak kita seperti itu? Halo? Ya? Coba nek wong saiki sing pikirannya duniawi, rasutin ndelok rupamu, kan gitu itu. Tapi Yusuf enggak, aku doa sama Allah semoga Allah mengampuni dosamu karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yusuf sendiri juga begitu. Ya. Masya Allah. Kemudian idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basyira. Berikan bajuku ini kepada bapak, nanti dia akan tahu siapa aku dan dia akan bisa melihat. Yang menarik akhir ayat, wa'tuni bi ahlikum ajmain, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku. Wa'tuni bi ahlikum ajmain, bojomu, anakmu, cucumu sekalian, bawa sini semuanya. Allah akbar. Mereka dicukupi, diberi rumah, diberi makan dari gajinya Yusuf alaihissalam tanpa mengganggu uang negara. Inilah ihsan. Inilah ihsan. Sudah bapaknya plus saudaranya. Itu ya. Maka Bapak Ibu, surah Al-Qasas sentral ceramah saya hari ini juga mengatakan wa ahsin kama ahsanallah ilaika. Berbuat baiklah kamu. Kalau kamu ingin sukses akhirat dan dunia, jadilah orang yang banyak berbuat baik. Dan jangan lupa berbuat baik nomor satu itu kepada siapa? Orang tua dulu. Wabil walidaini ihsana. Betul nggak? Kepada orang tuamu dulu yang ihsan. Maka itulah yang dilakukan Yusuf. Nih baju kasihkan bapak supaya dia bisa melihat, dan nanti bawa sini. Ojo lali bojomu, anakmu yuk korene kabeh. Betul nggak? Nanti kita bisa lihat itu di dalam Al-Quran kan ayatnya gitu ya. Wabil walidaini ihsana wabidil kurba.
wal yatama wal masakin wabnas sabil. Betul nggak? Nah, jadi orang itu ihsan itu berbuat baik. Berbuat baik itu dengan hartanya. Tapi jangan lupa, nomor satu yang harus diihsani itu siapa? Orang tua. Setelah orang tua siapa? Saudara. Nah, ini sebenarnya. Karena banyak orang itu kaya, hebat, tapi orang tuanya nggak dapat apa-apa. Pak, ya anakmu sekarang sukses. Wah, gajinya 50 juta sebulan. Ya kamu suka dikasih duit be anakmu. Blas. Kok ora kaya Nabi Yusuf? Kowe ra mudeng kok. Sing wedok galak. Ada enggak gitu? Halo? Ada. Iki wong ra teko iki ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Maka ini dosa besar ini. Ya, maka ini kita anak-anak yang masih punya orang tua. Nomor satu orang iyalah. Dulu saya pernah ke Sukabumi, Jagong. Saudara saya punya kerja gitu, kondangan. Itu rumahnya itu sebelahnya itu wah kayak istana gitu, besar. Saya bilang, ini rumah siapa kok di tengah kampung kok kayak istana? Oh, ini orang paling kaya sekota Sukabumi katanya. Bisnisnya apa? Perkebunan teh. Itu gunung tuh punyanya dia, gunung teh. Allah Akbar, saya bilang. Ya, kalau pagi itu banyak mobil itu di situ. Ya, 20 menit hilang gitu. Besoknya ada lagi. Saya bilang, kalau pagi kok banyak mobil parkir di depan. Oh, itu anak-anaknya, kan tinggal ibunya. Ibunya kan di kursi roda gitu. Anaknya itu kalau mau kerja itu pasti semua ke situ dari rumahnya masing-masing. Hanya untuk pamitan cium tangan. Saya merinding dengernya. Aku sing ustadz ra ngono ya, masya Allah katanya. Maka saya pulang, saya bilang sama istriku, ya jangan kau halangi aku untuk datang kepada orang tuaku setiap hari. Saya malu dengan orang Sukabumi itu. Dia bisa mempraktekkan Al-Quran itu. Ya, istri itu perempuan nomor 2. Ya, nomor 1 ibunya. Nah ini, maka ini penting dididik itu. Karena anak lanang itu tidak takut sama orang tua, malah takut sama istrinya. Betul nggak? Istri sing galak kuwi pegaten wae. Iya ta. Golek sing iso bekti karo wong tua. Ya, jangan dosa itu. Dosa. Nanti kayak Alqamah, betul nggak? Celaka karena dia lebih setia dengan istrinya daripada berbakti pada. Kalau istri berbakti pada suami, bukan orang tua, suami. Kebalik. Nah itulah. Ya, nah, baru setelah orang tua Dawil kurba, keluarga. Ihsan itu kepada keluarga. Coba kita lihat ada ayat Al-Quran gini. Ayat yang lain ya, supaya kita paham ini. Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Surah Ali Imran 92. Kalian belum disebut orang yang baik sehingga kamu mau menafkahkan harta yang paling kamu cintai. Ketika ayat ini turun, Tolhah sahabat Rasulullah SAW datang kepada Rasul, ya Rasulullah, karena Allah telah berfirman seperti itu, harta yang paling aku cintai adalah Bayruha, katanya. Bayruha itu nama kebun kurmanya Tolhah yang ada di depan Masjid Nabawi. Bayruha ini, kebun kurma ini luas dan tanahnya subur. Di situ ada mata air yang airnya jernih,
ya segar. Rasulullah Muhammad SAW sering minum air dari kebun Bairuha milik Tolhah ini. Karena Allah telah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum disebut orang yang baik dengan sempurna sehingga kau infakkan yang paling kau cintai. Hartaku yang paling aku cintai adalah Bairuha. Maka dengan ini ya Rasulullah, aku infakkan Bairuha. Monggo jangan pakai apa saya derek ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Hada ribat, hada ribat, hada ribat. Ini menguntungkan. Jadi sahabat tuh kalau krungu ayat itu ora kok dimantu-mantu itu enggak gitu. Langsung diamalno, gitu loh. Ya, langsung diinfakkan itu, langsung diberikan. Ya monggo Rasul, pakai apa saya ikut jenengan? Kata Nabi, ini menguntungkan, tanahmu menguntungkan. Lantas Nabi tanya, kau punya saudara yang miskin? Coba perhatikan. Ya, kau punya saudara yang miskin? Punya Rasulullah. Bagikan kepada mereka. Maka tanah itu dibagikan kepada saudara. Karena memang yang harus diberi pertama itu siapa? Saudara. Coba nanti baca itu surah Al-Baqarah 177. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Orang yang baik itu, orang yang iman, setelah itu wa'atal mala ala hubbihi dawil kurba. Dia keluarkan hartanya kepada kerabatnya dulu. Wal yatama, maaf, harus saya sampaikan, orang yatim itu nomor 2. Wal masakin, orang miskin itu nomor 3. Wabnas sabil, yang lainnya dan lainnya. Kita seringkali panti yatim dulu, tapi saudaranya ya enggak dia. Wis dulurmu sugih, kamu sudah kayak edit. Kenapa? Sing dulur wonge diterato dulur be aku iku gitu ya. Iya enggak? Maka Nabi mengatakan, kau punya saudara yang miskin, Tolha punya, bagikan pada mereka. Allah Akbar. Untung yang ditanya Rasulullah. Coba nek sing ditekoi Yusuf Mansur. Saya enggak tahu tuh kemana larinya tanah itu nanti ya. Ya enggak? Jadi ibu ya, jadi ini maaf loh, ini karena banyak sekarang ini ustadz kiai itu minta bantuan umat untuk dirinya, gitu loh. Saya bikin sekolahan, saya bikin pondok, tapi milik saya sendiri lah, kan jenenge kan mengeksploitasi umat untuk dirinya, ya enggak? Kalau dikasih enggak apa-apa. Maka saya punya teman di Solo namanya Edi Jasmanto, dia kaya. Saya bikin pondok, saya bikin masjid, saya bikin sendiri karena ini punya saya. Ya itu betul. Perkara ada orang yang ngasih enggak apa-apa, tapi kalau cari-cari terus aset diambil sendiri itu kan urek itu sebenarnya ya, mengatasnamakan agama untuk urusan dunia. Jangan, kita ini kalau bisa dibalik gitu loh. Maka Nabi SAW begitu, betul enggak? Saya setuju itu Profesor Fahmi Zarkasi, putranya Pak Zarkasi Kontor ya. Dia bilang sekarang itu kayak kita lihat itu banyak orang itu memikirkan umat, dia infakkan harta, termasuk Gontor itu sendiri, ya enggak? Nah, maka kalau Gontor minta bantuan gagah, karena apa? Itu milik umat, sudah diwakafkan, kan gitu. Dan kayaknya Muhammadiyah gitu ya. Jadi tidak ada kok sekolah Muhammadiyah, pondok Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah kok milik seseorang, itu enggak ada. Enggak ada. Pasti itu wakaf. Betul enggak? Nah, memang itu begitu harusnya. Dan itulah yang dilakukan, yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita ingin wakaf, kalau ingin menyantuni, nomor 1 keluarga dekat. Nah, itulah yang diajarkan Allah, Rasulullah, dan kepada kita semuanya. Mari kita supaya tidak salah orientasi, berpikirlah untuk akhirat, baru urusan dunia.
Dan jangan berpikir bahwa kalau mikir akhirat itu nggak kebagian dunia. Ternyata justru contohnya Nabi Yusuf alaihissalam, para muhajirin, Rasulullah dan sahabatnya, dan insya Allah banyak di antara kita juga mengalami yang sama. Oh ternyata hidup lebih tentram, tidak jatuh dalam kejahatan, sibuk dalam kebaikan, dan akan mendapatkan banyak kebahagiaan dan keberkahan. Karena Allah janji, in ahsantum ahsantum di anfusikum. Ternyata orang yang ihsan, yang berbuat baik, itu akibat positifnya kembali kepada dirinya sendiri. Semoga Allah memahamkan kita dengan ayatnya, digolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang ihsan, dimudahkan kita untuk mengamalkannya, dan akhirnya kita digolongkan orang yang takwa, yang bahagia fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.